Kamera ini autofokusnya bener-bener nggak pakai mikir. Lihat, autofokusnya kenceng banget. Untuk ngunci fokus tidak lebih dari 1 detik. Bahkan klaim dari Sony-nya, kamera Sony A5100 cuma butuh 0,07 detik untuk mengunci fokus. Gila memang kamera kecil yang satu ini. So, daripada panjang lebar, saya kasih dulu contoh hasil dari kamera A Sony 5100 di bagian depan. Ini dia. Dan itu dia hasil dari kamera Sony A5100 yang sengaja saya pasangkan dengan kamera manual agar lebih memaksimalkan potensi atau kemampuan dari kamera kecil mungil yang satu ini. So, ini adalah keluaran tahun 2014 dan sekarang tahun 2025 yang artinya usianya sudah 11 tahun. Dan sialnya, di sekitaran 2 atau 3 tahun ke belakang harganya tidak mau turun lagi. Tetap saja di kisaran harga 3 jutaan saja untuk harga bekasnya ya. Hal tersebut mungkin karena kamera kecil ini masih saja banyak dicari orang. Dan 3 jutaan itu untuk body only ya, seperti ini artinya tidak ada lensa, hanya body kameranya saja. Jadi kita harus beli lensanya lagi. Jika dibanding dengan harga lensa kit atau lensa bawaan, itu harga bekasnya mungkin di kisaran 4 jutaan atau lebih. Bisa sampai 5 jutaan kalau kondisinya mulus dan aksesorisnya lengkap seperti misalkan dusboxnya masih ada, chargernya masih ada, dan lain sebagainya. Jika kamu berencana membeli kamera dan ini adalah pembelian kamera pertama kamu, maka saya rasa Sony A5100 ini adalah pilihan yang tepat, terlebih ketika kamu membeli kamera untuk kebutuhan konten ya. Karena ini autofokusnya cepat, jadi seperti mengoperasikan smartphone. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari Sony A5100 ini. Kelebihan pertama tentu saja autofokusnya cepat, seperti yang tadi saya bilang. Kedua, layarnya bisa di-flip sehingga ini akan enak juga digunakan untuk vlogging. Ketiga, ukurannya compact. Lihat ukuran panjang dan lebarnya bahkan lebih pendek dari smartphone. Keempat, sensornya berukuran besar. Jadi, meskipun ini kamera berukuran kecil, tapi sensornya sudah APS-C, bukan 1 inch seperti yang ada di kamera compact kebanyakan. Kelima, resolusi sensornya 24 megapiksel sehingga menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Keenam, bitrate videonya berukuran besar. Sony A5100 sudah memiliki format video XAVCS. Ini adalah format video buatan Sony yang minim kompresi, sehingga detail video lebih terjaga dan lebih baik ketimbang format video MP4 standar. Keuntungannya, kita bisa edit video dengan lebih leluasa seperti saat melakukan color grading, zoom video, atau upscale video jika diperlukan. Tapi, ada tapinya nih. Kalau membahas kelebihan, sudah banyaklah orang yang membahas kelebihan kamera kecil mungil yang satu ini. Dengan harga yang sekarang 3 jutaan ini memang sangat worth it untuk dibeli. Tapi saat ini saya akan coba bahas kekurangannya juga yang ada di Sony A5100. Pertama yaitu tidak ada viewfinder. Viewfinder adalah jendela bidik kecil yang biasanya ada di kamera DSLR atau mirrorless seperti ini, di mana viewfinder akan berfungsi untuk memotret di tempat yang sangat terang. Karena kalau di tempat yang sangat terang seperti di bawah terik matahari, kita akan kesulitan untuk melihat layar LCD. Walaupun sebenarnya kita bisa tutupi layar seperti ini dengan tangan agar tidak terlalu silau,
Atau kita juga bisa menggunakan HUD seperti ini. Kekurangan yang kedua yaitu masalah overheat. Jika kamu ingin membuat konten semacam ini, konten review atau konten tutorial atau konten lainnya yang biasanya di-cut per sekian menit atau detik, maka itu tidak akan masalah. Tapi jika kamu ingin membuat konten podcast atau wawancara dengan waktu berjam-jam, maka kamera ini tidak akan cocok. Karena Sony A5100 biasanya akan mengalami overheat atau kepanasan di menit 15 hingga 20 menit saat merekam video di resolusi Full HD atau 1080p. Walau memang sebenarnya kalau kamu ingin membuat konten podcast, kamu memerlukan kamera dengan spesifikasi yang tinggi dan keluaran terbaru, karena biasanya di kamera-kamera lama itu ada recording limit yaitu 30 menit. Jadi kamera akan berhenti otomatis di menit ke-30. Kebanyakan di kamera-kamera lama seperti itu ya, ada recording limitnya. Kelemahan ketiga adalah harus menggunakan stabilizer jika untuk konten jalan-jalan. Ingat, kamera ini kamera murah. Seperti kebanyakan kamera murah lainnya, di Sony A5100 tidak ada fitur in-body stabilizer. Jadi kita harus menggunakan gimbal untuk menghasilkan video yang stabil. Fitur OSS yang ada di lensa-lensa hanya akan membantu untuk foto-foto saja. Di beberapa lensa Sony biasanya ada yang memiliki fitur OSS atau Optical Steady Shoot, sehingga lensa mampu meredam goncangan. Tapi fitur ini hanya akan membantu ketika memotret saja. Kalau untuk video, OSS pada lensa tidak akan terlalu membantu. Tetap, intinya kita memerlukan gimbal untuk video yang lebih stabil. Ya, kecuali kamu merekam videonya seperti ini sambil disimpan kameranya, kita tinggal taruh di meja atau di tripod, maka tentu saja hasilnya akan stabil ya. So, kesimpulannya, apakah kamera Sony A5100 layak digunakan di tahun 2025? Ya, tentu saja, apalagi saat ini banyak sekali TikToker yang menggunakan kamera ini untuk dijadikan kamera live streaming, agar kualitas gambar live streaming jadi lebih bagus. Mereka biasanya menggunakan baterai dummy untuk mengakali agar kamera tidak overheat. Kamu bisa lihat video tutorial cara menggunakan kamera Sony A5100 untuk live streaming. Sudah banyak yang bahas di YouTube. Untuk konten video YouTube pun tentu saja ini sangat layak sekali. Apalagi jika dipadukan dengan lensa yang bagus. Ingat ya, ketika kita membeli kamera mirrorless atau DSLR, maka kualitas lensa juga sangat menentukan. Dan itu dia pembahasan untuk kamera kecil mungil yang satu ini. Jika ada kamera lain yang ingin dibahas, kamu bisa komen di bawah. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri.